Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi baru atau bab baru di semester kedua, yaitu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini atau pada video pembelajaran ini adalah mengenai tentang menunjukkan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran. Kemudian yang kedua melukis ini tidak ya. Yang ketiga adalah menunjukkan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik di luar lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik di luar lingkaran. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan itu. Sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baik jika kita mengingat dulu apa yang sudah kita pelajari pada sebelum-sebelumnya. Perhatikan di sini ada sebuah lingkaran, ya, ada sebuah lingkaran dan ada sebuah garis lurus yang berwarna biru ini. Jika garis lurus yang berwarna ini biru ini saya geser misalnya ke sebelah sini, maka garis ini tetap memotong lingkaran di dua titik. Ini titik yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, dalam hal ini berarti garis hubungan antara garis dengan lingkaran ini adalah memotong lingkaran di dua titik. Kemudian seandainya jika ini saya geser lagi sejauh sekian, nah sampai pada titik ini, maka garis ini akan memotong lingkaran di satu titik di sebelah sini. Nah, hubungannya jika kondisinya seperti ini adalah memotong lingkaran di satu titik. Kemudian jika saya geser lagi, misalnya sejauh ini, maka tidak ada titik potongnya, benar ya? Tidak ada titik potongnya, maka hubungannya adalah saling asing atau saling lepas bisa juga. Sehingga hubungan antara garis dengan lingkaran itu ada tiga. Yang pertama memotong lingkaran di dua titik, yang kedua memotong lingkaran di satu titik, dan yang ketiga adalah saling asing. Nah, kondisi yang memotong lingkaran di satu titik inilah kondisi bersinggungan. Dalam artian di sini bahwa garis yang berwarna biru ini menyinggung lingkaran di titik ini. Nah, jadi yang namanya menyinggung atau bersinggungan itu kondisinya adalah memotong lingkaran di satu titik. Kalau memotong lingkaran di dua titik, dia namanya tidak menyinggung. Apalagi kalau tidak memotong, itu juga tidak menyinggung. Sehingga kondisi menyinggung atau bersinggungan itu jika memotong lingkaran di satu titik saja. Itu. Yang kedua yang harus kita ingat mengenai teorema Pythagoras. Seandainya saya punya gambar seperti ini, sebuah segitiga di mana sisi miringnya diketahui 13 cm dan sisi tegaknya 12 cm. Tentukan sisi alasnya. Ini sangat mudah, bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita tuliskan dulu teorema Pythagorasnya, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat itu akan sama dengan BC kuadrat, ya kan? Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja nilai-nilainya. AB diketahui X, AC diketahui 12, dan BC diketahui 13. Setelah tahap ini, tinggal kita hitung 12 kuadrat 144 dan 13 kuadrat 169. Maka dari itu X kuadrat sama dengan 169, ini 144, ini kan tandanya penjumlahan atau positif. Ketika dia dipindahkan ke sini, maka dia berpindah ruas. Ya, bahasa gampangnya, bahasa mudahnya adalah berpindah ruas sehingga berubah menjadi negatif atau pengurangan. Padahal seharusnya tidak, kalau dalam matematika tidak ada istilah seperti itu. Adanya apa? Adanya jika kita ingin menghilangkan 144 ini, maka kedua ruas harus sama-sama dikurangi dengan 144.
Kalau ruas kiri dikurangi 144 maka habis. Sedangkan ruas kanan jika dikurangi 144 akan membentuk seperti ini. Sehingga bisa kita lanjutkan bahwa x kuadrat itu sama dengan 25. Maka nilai x adalah akar dari 25. Kita semua tahu akar dari 25 itu nilainya adalah 5. Maka panjangnya AB di sini adalah 5 cm. Itu. Sudah ingat ya anak-anak semua ya? Oke, kalau sudah ingat kita masuk ke materi, yaitu tentang garis singgung lingkaran dari suatu titik di luar lingkaran. Misalnya saya punya lingkaran seperti ini. Ya, saya punya lingkaran seperti ini, misalnya atau katakanlah ini pusatnya O gitu aja. Nah, kemudian saya punya satu titik di luar lingkaran seperti ini. Ya, satu titik di luar lingkaran seperti ini. Misalnya ini A gitu saja. Nah, bisa tidak kita membuat sebuah garis melalui titik ini, dan menyinggung lingkaran ini. Nah, ingat di awal tadi, menyinggung atau bersinggungan itu harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah berpotongan di satu titik. Maka bisa nggak kita membuat garis dari sini dan menyinggung ini? Tentu bisa. Seperti apa garisnya? Nah, seperti ini. Garis ini kan menyinggung lingkaran di titik ini. Nah, ya nggak? Nah, apakah hanya satu garis ini? Bisa tidak kita membuat garis yang lain? Tentu bisa. Yang mana? Sebelah ke bawah, yang ke bawah ini. Nah, ini kan bisa juga ke bawah. Jadi dia bertemu atau bersinggungan atau berpotongan di titik sebelah sini. Nah, ini. Nah, sekarang kita belajar menemukan rumus atau kita belajar menentukan panjang garis singgung dari lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Garis singgungnya kan ini. Ini sama ini garis singgungnya. Nah, kita belajar mencari rumusnya untuk menemukan panjang garis singgung ini. Caranya bagaimana? Mudah, anak-anak semua. Misalnya nih, di sini kan ada O dengan C. Kalau ini saya hubungkan, maka ini merupakan sebuah apa? Jari kan? O dengan A saya hubungkan, ini juga merupakan sebuah jari. Ya kan? Kemudian titik O dengan titik B ini saya hubungkan. Nah, kalau kita cermati, kita amati baik-baik, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku di sebelah sini dan siku-siku di sebelah sini. Nah, artinya panjang garis singgung bawah dengan atas itu sama nggak? Sama, artinya kita bisa menentukan salah satunya saja. Misalnya nih, segitiga siku-siku yang atas ini saya geser, saya ambil. Nah, ya kan? Bisa nggak kita menentukan panjang BC-nya? Dengan cara apa? Tentu dengan cara teorema Pythagoras yang berbunyi CO kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan BO kuadrat. Sesuai gambar ini. Ya kan? Karena yang dicari adalah panjang BC, maka kita lakukan manipulasi aljabar. Sehingga diperoleh BC kuadrat sama dengan BO kuadrat dikurangi CO kuadrat. Sehingga panjang BC sama dengan akar dari BO kuadrat dikurangi CO kuadrat. Nah, inilah rumus untuk menemukan panjang garis singgung lingkaran melalui satu titik atau suatu titik di luar lingkaran. Sehingga kalau kita tidak hafal rumusnya saja, asal paham konsep ini, insya Allah kita tetap akan bisa mengerjakan. Gitu. Kita lanjutkan. Contoh soal. Diketahui lingkaran berpusat di titik O dengan jari-jari OB sama dengan 5 cm. Garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran. Jika jarak OA 13 cm, maka tentukanlah satu gambar sketsanya. Yang kedua, panjang garis singgung AB. Ya, mohon maaf ini Z-nya nggak terpakai ini. Kita mulai dari yang pertama, menggambar sketsa. Dari soal diperoleh informasi yang pertama apa ini? Lingkaran berpusat di titik O, maka seperti ini. Ya kan?
Kemudian dengan jari-jari OB 5 cm. Ini jari-jarinya OB. Panjangnya berapa? 5 cm. Yang kedua, garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Berarti di sini ada titik A yang berada di luar lingkaran. Di mana kira-kira titik A? Anggap saja di sebelah sini. Maka kita bisa menggambar garis AB-nya ini. Nah, ini yang kita cari. Ya kan? Panjangnya ini nanti berapa yang kita cari. Nah, kemudian selanjutnya diketahui jarak OA. OA itu mana? Ini OA. Nah, seperti inilah sketsanya. Sehingga ini didapat sebuah segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya berada di titik B. Tuh. Setelah tahu seperti ini panjangnya 13 ya anak-anak ya. Setelah dapat seperti ini, tentu dengan sangat mudah kita bisa mendapatkan nilai atau panjang AB. Dengan cara apa? Pitagoras. Ya, seperti ini. Ya kan, yang kita cari kan AB. 5 kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 25 tambah AB kuadrat sama dengan 169. Maka AB kuadrat sama dengan 169 kurangi 25. Maka AB sama dengan akar tentunya ya. Ini kan dikurangi 144. Maka AB sama dengan akar dari 144. Sama dengan 12. Maka panjang AB adalah 12. Mudah kan anak-anak ya? Oke, tentu mudah ya. Kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari titik P di luar lingkaran yang berpusat di O, dibuat garis singgung PA dan PB. Jadi garis singgungnya yang ini. PA dan PB. Jika panjang OA itu 9 cm, OA itu berarti ini jari-jarinya, ya kan? Jari-jarinya itu 9 cm. Kalau OA 9, maka OB juga 9. Kemudian OP ini diketahui 15. Maka yang tanyakan adalah panjang AP, luas segitiga OAP, dan luas layang-layang OAPB. Untuk mencari AP tentu sangat mudah. Seperti tadi, persis banget ya. Ini segitiga siku-sikunya, ya kan? Sehingga OA itu 9 kuadrat, OP-nya 15 kuadrat, sehingga AB kuadrat sama dengan 144, AB sama dengan 12. Dari mana 12? Ya AB sama dengan akar dari 144 kan? Gitu. Maka 12. AP, mohon maaf, ini saya keliru nulis ya. Ini harusnya AP, ini juga P ya. Ini juga P, ini juga P, ini juga P. Kalau AP ini sudah ketemu 12, maka dengan sangat mudah kita bisa menghitung luas segitiga OAP. Masih ingat dengan rumus luas segitiga? Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Di dalam gambar ini yang termasuk alas itu yang sebelah mana? Ini alas. Kalau tingginya yang sebelah mana? Apakah yang ini atau yang ini? Tinggi, garis tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Yang sudut yang tegak lurus itu yang mana? Yang sebelah sini. Maka tingginya sebelah sini. A-nya diketahui 9. T-nya diketahui 12. Tinggal kita masukkan, kita hitung, maka luas segitiga diperoleh 54 cm. Maka luas segitiga yang ini tuh sebenarnya 54. Ya kan? Ini 54. Padahal kita tahu segitiga atas dengan segitiga bawah ini tentu luasnya sama. Kenapa? Karena alasnya sama, tingginya sama, maka luasnya pun juga sama. Oleh karena itu, jika ditanyakan luas layang-layang OAPB, tentu sangat mudah. Luas layang-layang OAPB bisa kita dapatkan dengan cara apa? Perhatikan, nah ini, ya kan? Nih. Nah, layang-layang ini terdiri dari dua luas segitiga atau dua segitiga siku-siku. Maka luas layang-layang sangat mudah, tinggal 2 kali luas segitiga. Sebelumnya tadi luas segitiga kita sudah peroleh 54. Maka sangat mudah, luas layang-layang adalah 108 cm per segi. Diperoleh dari 2 kali 54.
Seperti itu anak-anak semua. Oke. Sehingga dari uraian di atas tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu adalah sebuah garis yang memotong lingkaran di satu titik ya. Syaratnya memotong di satu titik, baru dia bisa dinamakan menyinggung atau bersinggungan. Dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jarinya di titik singgungnya. Contohnya seperti tadi, ini. Ya, ini. Bentar. Nah, ini. Ya kan? Ini memiliki satu titik potong dan bersudut 90 atau berpotongan tegak lurus dengan jari-jarinya. Jari-jarinya itu ini. Itu, ya. Tuh. Lanjutkan sebentar. Tuh. Yang kedua, melalui sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut. Nah, ini salah. Ini yang dimaksud ya harusnya ini dua. Ya, ini yang benar. Ya, sehingga dari sebuah titik di luar lingkaran itu, di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut. Tetapi kalau sebuah titik di lingkaran atau pada lingkaran, contohnya misalnya saya punya lingkaran seperti ini, kemudian di sini ada titiknya, dari titik ini hanya bisa dibuat satu garis singgung. Mana? Ini, kita buat aja garis singgung. Nah, kan hanya ada satu nih. Nggak mungkin kan ke sana, nggak mungkin ke sini, nggak mungkin ke sana, hanya ada satu. Itu kalau titiknya terdapat pada lingkaran. Kalau titiknya di luar lingkaran, dapat dibuat dua garis singgung seperti uraian saya di atas tadi. Gitu. Ya. Selanjutnya, menentukan panjang garis singgung lingkaran dari titik di luar lingkaran bisa kita dapatkan menggunakan teorema Pythagoras. Itu anak-anak untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan latihan soal terkait apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah saya sampaikan di video ini. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.